Shalom sahabat sekolah sahabat. Selamat datang kembali dalam pendalaman pelajaran sekolah sahabat kali ini. Pelajaran minggu ini, pelajaran kedua yang berjudul The Message About the Cross. Dalam bahasa Indonesianya, pekabaran salib. Pernahkah Anda berpikir mengapa simbol yang paling dibenci pada zaman Romawi justru menjadi simbol yang paling disukai dan dikenal di seluruh dunia? Hari ini kita akan melihat salib di gereja, di rumah, bahkan dikenakan sebagai kalung. Padahal pada abad pertama, salib adalah lambang hukuman yang paling hina. Namun Rasul Paulus berkata, "Aku memberitahukan Kristus yang disalibkan." Mengapa? Karena bagi Paulus, salib adalah pusat Injil. Bapak Ibu, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Salib menghasilkan dua respon. Ya. Respon yang pertama, ada yang menganggapnya sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, salib adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Pelajaran minggu ini didasari oleh 3 dasar pelajaran atau ayat yang akan mensupport pelajaran seminggu ini. Yang pertama adalah dalam 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 31. Menceritakan bagaimana Paulus membandingkan hikmat manusia dengan hikmat Allah. Orang Yahudi meminta tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi Allah memilih Kristus yang disalibkan sebagai jalan keselamatan. Ayat kedua atau pilar kedua terdapat dalam Kolose 1 ayat 20. Ya. Menceritakan bagaimana melalui darah salib Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dia adalah pembawa damai yang memulihkan hubungan yang rusak karena dosa-dosa kita. Dasar yang ketiga dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 47. Menceritakan bagaimana Paulus mengulas sejarah bangsa Israel dan menunjukkan bahwa ketika banyak orang menolak Mesias, Injil diberitakan kepada segala bangsa. Kesempatan keselamatan kini diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menerimanya? Bayangkan ketika kita berada di Korintus, kota yang kaya, kota yang maju, dan juga penuh penyembahan berhala dan kesombongan. Setelah Paulus meninggalkan Athena, Paulus pergi ke kota Korintus dan tinggal di sana selama 18 bulan. Ia bertemu dengan keluarga Aquila dan Priscilla yang sama-sama juga pembuat tenda dan sambil membangun jemaat di sana. Paulus tidak datang membawa filsafat Yunani, melainkan hanya satu berita, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Karena ia sadar dosa manusia tak dapat diselesaikan oleh hikmat, pendidikan, ataupun kekayaan. Hanya darah Kristus yang sanggup menyelamatkan. Salib mengajarkan 3 hal. Yang pertama, dosa itu sangat serius. Dan kemudian kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Dan yang ketiga, salib sanggup mengubah hidup setiap orang yang percaya. Kita akan melihat hari per hari secara singkat.
di hari Minggu dengan judul Injil Salib. Di hari Minggu Paulus berkata bahwa pekabaran salib adalah kekuatan Allah bagi kita. Tidak mengherankan jika Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, adalah pusat dari khotbahnya. Kita masuk ke hari Senin dengan judul kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23 ini tidak terlalu berkaitan dengan kelangkaan intelektual, melainkan dengan perilaku dan pemikiran yang tidak bermoral, dengan kurangnya kearifan, dan bahkan dengan pemberontakan terhadap Allah. Inilah alasannya mengapa ia begitu banyak berbicara tentang topik ini dalam kitab 1 Korintus. Kita masuk ke hari Selasa, kuasa bagi mereka yang diselamatkan. Pesan dari 1 Korintus 1 ayat 18 sangat jelas untuk tidak dilewatkan. Apa makna salib bergantung pada cara seseorang memandangnya. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang berontak terhadap Allah, tetapi merupakan kuasa bagi mereka yang merindukan keselamatannya. Di hari Rabu, Mesias yang diselamatkan. Paulus menulis bahwa orang Yahudi mengendaki tanda, sedangkan orang Yunani mencari hikmat. Salib itu adalah gagasan tentang Allah. Sang Mesias yang disalibkan bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Hal itu bertentangan dengan harapan semua orang. Bapak Ibu, kita masuk ke hari Kamis. Kristus, kuasa dan hikmat Allah. Kristus bukan hanya kekuatan, tetapi juga hikmat Allah. Dan ini berarti bahwa hanya melalui Dia Allah menghadapi dan memecahkan masalah dosa. Sebuah masalah yang tak dapat dipecahkan oleh hikmat manusia. Hikmat dunia tak dapat mampu membuat orang mengenal Allah. Sebaliknya, melalui Kristus kita menjadi berhikmat dan beroleh selamat. Dalam tulisan pena inspirasi karya Ellen G. White di buku Kisah Para Rasul halaman 207 mengatakan, ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Allah sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi. Dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Sebagai penutup di pelajaran kita yang kedua ini, ketika dunia melihat salib, mereka melihat kelemahan. Tetapi bagi orang percaya, melihat kemenangan atas dosa dan maut. Kiranya minggu ini kita tidak hanya mempelajari salib, tetapi juga kita akan mengalami kuasa salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dan seperti Rasul Paulus, dia mengatakan, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.